Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara melafalkan surah An-Nasr, dan kita sudah menghafalkan surat An-Nasr tersebut. Olehnya itu, sekarang ini kita sudah masuk pada pembahasan pesan surah An-Nasr. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang pesan surah An-Nasr, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa surat An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam urutan surah di dalam Al-Quran. Sedangkan berdasarkan turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, surah An-Nasr turun setelah surat At-Taubah. Surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah, padahal surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Olehnya itu, anak-anakku yang ada di rumah, di sini kembali kita harus memahami bahwa surah Madaniyah tidak selamanya harus diturunkan di kota Madinah. Mengapa? Karena definisi yang tepat tentang surah Makkiyah dan surah Madaniyah adalah surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, seperti ini surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah, tetapi waktu turunnya setelah Nabi hijrah, maka digolongkan surat Madaniyah. Sebelum Pak Guru menyampaikan pesan yang terkandung dalam surah An-Nasr, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti ayat demi ayat dari surah An-Nasr tersebut, sehingga nantinya kita dapat mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya. Terjemahan surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat. Selanjutnya pesan surat An-Nasr. 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan atau kemenangan. Secara khusus itu terbukti dengan pembebasan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW beserta pengikutnya di awal dakwah Islam, mereka dianiaya, disiksa, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh oleh kafir Quraisy, sehingga Rasul pun hijrah ke Madinah. Dan setelah berhasil membangun negara Islam di Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin kembali merebut kota Mekah, sehingga penduduk kafir Quraisy Mekah pada waktu itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah, karena kemenangan pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku masih ingat
Apa itu kalimat tasbih? Iya, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih lengkap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3. Mengajarkan kita untuk tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan atau kesuksesan yang kita dapatkan. Justru harus memperbanyak bersyukur dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang manusia apabila meraih kemenangan atau kesuksesan selalu disangkanya itu hasil kerja mereka, sehingga mereka bersikap sombong. Maka Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bertasbih dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perasaan takabur atau sifat sombong tersebut. Anak soleh dan soleha yang ada di rumah, masih ingat apa kalimat istighfar itu? Astaghfirullahalazim, atau yang paling pendek, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Setelah menyimak pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nasr, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.